Baik, setelah part kedua tadi kita bertemu kembali di bagian ketiga atau part ketiga, dan kita coba akan mulai dengan mata kuliah yang pertama dari Koperasi Syariah ini ya. Nah, seperti yang tadi di prasyarat tadi bahwa materi mata kuliah ini harus sudah lulus ekonomi koperasi dan manajemen koperasi. Mungkin untuk di kelas karyawan ini dulu dengan dosen Bu Nining ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah lulus, mungkin Bapak Ibu bisa review dulu apa itu tentang koperasi ya. Ya, betul sekali bahwa koperasi ini posisinya seperti bagan yang tertera di slide berikut ini ya. Dimana di sini ada koperasi, kemudian ada anggota penabung, nanti bisa nabung melalui simpanan pokok, kemudian simpanan wajib, dan bisa juga simpanan sukarela. Kemudian di sini ada anggota juga, di sini anggota sebagai anggota peminjam ya. Dan kalau di konvensional yang diberikan materinya oleh Bu Nining ini, karena ini bukan syariah, koperasi konvensional, jadi semua anggota yang melakukan penabungan baik simpanan pokok, wajib maupun sukarela ini akan mendapatkan jasa berupa bunga ya. Nah, untuk simpanan sukarela ini akan diperoleh jasa bunganya itu setiap bulan. Tapi khusus untuk simpanan pokok dan wajib ini akan diberikan setiap tahun satu kali. Nah, ini akan diberikan di dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan. Nah, kemudian anggota yang meminjam di sini akan dikenakan jasa peminjaman berupa bunga juga di sini. Nah, ini kalau di konvensional. Bagaimana di syariah? Nah, makanya tadi untuk mata kuliah ini selain harus sudah lulus materi ekonomi koperasi dan manajemen koperasi, sudah lulus juga ekonomi syariah. Karena di sini di dalam koperasi syariah ini bagaimana kita melaksanakan prinsip-prinsip koperasi seperti yang tadi saya terangkan, tetapi dengan pola syariah. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat dalam ekonomi syariah ini bukan sekedar hasil yang didapat, tetapi proses. Nah, untuk di koperasi syariah, anggota yang menabung ataupun anggota yang meminjam di sini tidak menggunakan prinsip jasa bunga ya. Karena nah betul ya, mungkin dulu ekonomi syariah dengan siapa di kelas karyawan di Diskep 22, mungkin dengan Pak Budi Solihin ya. Nah, di sini tidak menggunakan bunga, tetapi ya ada yang sifatnya bagi hasil, kemudian juga margin, markup, dan akad-akadnya ada yang menggunakan akad mudharabah, wadiah, kemudian musyarakah, murabahah, bai istisna, bai salam, fardu hasan. Nah, ini mungkin akad-akad ini atau kata-kata yang barusan saya sebutkan mungkin sangat baru ya di benak Bapak Ibu, atau mungkin masih ingat dulu waktu di ekonomi syariah sudah sedikit digambarkan tentang produk-produk ini ya, sehingga di koperasi syariah, dan memang tidak akan mungkin sebuah koperasi syariah melaksanakan operasional koperasinya ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi tidak mungkin menggunakan bunga ya. Di sini harus sesuai prinsip-prinsip syariah. Apa saja? Ya tadi yang saya terangkan. Di sini ada yang disebut dengan penabung itu atau anggota menabung itu menggunakan prinsip akad, ada mudharabah, ada wadiah. Nanti wadiah ini juga akan berkembang menjadi wadiah yad amanah. Kemudian ada juga wadiah yad adomanah. Mudharabah juga akan terdiri dari beberapa bagian. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah mustarokah. Begitu juga dengan musyarakah, bai bistaman ajil, bai istisna, ini juga terdiri dari beberapa bagian. Nah, tentu saja bagi Bapak Ibu ini akan sangat memusingkan karena mungkin kalimat dan kata-katanya juga baru mendengar. Tetapi justru inilah pokok bahasan inilah yang nanti di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke-14 ini kita akan belajar bagaimana mempelajari apa itu akad mudharabah, kemudian bagaimana cara penghitungan bagi hasilnya, dan bagaimana aplikasi pelaksanaannya di dalam koperasi syariah. Jadi sampai di sini mungkin Bapak Ibu bisa memahami ya, bisa paling tidak
mengenal saja dulu paling tidak ya. Mudah-mudahan kalau pusing silahkan nanti bisa ditanyakan ya. Jadi saya kira untuk part 3 ini juga durasinya tidak lebih dari 5 menit ya. Kita potong-potong. Kenapa? Karena saat melampaui dari 5 menit tadi ternyata video daring ini tidak bisa diupload ke Google Classroom. Nah, masalahnya terlalu durasinya atau bitnya terlalu tinggi, sehingga untuk part 3 juga saya kira cukup sampai di sini. Nanti di part 4 kita coba terangkan kembali slide ini, masih di slide ini, dan mudah-mudahan bisa dapat pencerahan yang lebih di bagian atau part selanjutnya.